Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali kedatangan narasumber kita yaitu Mbak Taf. Kalau teman-teman ingat ya teman-teman, di podcast sebelumnya, Mbak Taf ini menceritakan pengalaman dia bagaimana dia dibesarkan sebagai seorang anak scapegoat atau seorang anak kambing hitam yang dipimpin oleh seorang ibu narsisis. Teman-teman, ketika kamu jadi seorang anak scapegoat atau anak kambing hitam dan kamu dibesarkan oleh orang tua narsisis, itu nggak cuman berlaku di keluarga kamu saja, teman-teman, karena efeknya itu akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kamu di luar sana. Dan kemungkinan besar itu banyak sekali anak-anak scapegoat itu yang kemudian kembali terjebak dengan hubungan dengan seorang narsisis di luar sana. Entah itu pertemanan, entah itu kerabat atau siapapun. Terutama teman-teman, hubungan percintaan atau mungkin menikah dengan seorang narsisis juga. Kenapa? Ya karena itu terasa familiar bagi dia. Hari ini Mbak Taf ini akan menceritakan beberapa pengalaman dia menjalin hubungan, dalam hal ini percintaan, teman-teman, eh, yang akan menggambarkan kepada kalian bahwa bagaimana sulitnya seorang anak scapegoat itu menjalani kehidupan sebagai eh, dipimpin oleh seorang ibu narsisis yang kemudian membuat dia terjebak kembali dengan hubungan dengan para narsisis di luar sana. Ya Mbak Taf, terima kasih sekali sudah hadir kembali ke podcast ini. Saya pikir langsung Ya, saja beberapa kisah itu diceritakan supaya teman-teman bisa menangkap gitu ya apa yang terjadi ketika seorang anak scapegoat keluar dan menjalin hubungan percintaan di luar sana. ya, baik. Selamat malam, Bang Nofri. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Jumpa kembali dengan saya, Taf. Terima kasih, Bang Nofri. Saya diberi kesempatan kembali mengisi channel Bang Nofri pada malam ini. Nah, pada malam ini saya akan sharing mengenai interaksi saya dengan tiga orang laki-laki narsistik. Ya, cenderung hubungan asmara. Ya, saya akan cerita yang pertama, namanya si Aki. Itu narsistik yang saya kenal dulu sebagai mantan tunangan. Ya. Yang kedua namanya si Item, narsistik mantan teman yang saya kenal sekian tahun yang lalu sesudah kenal yang narsistik pertama. Kemudian yang ketiga namanya si Alien. Ya, nah saya ada pengantar sedikit dari ketiga orang ini. Saya jadi menyimpulkan ya, seorang narsistik itu mengapa dia bisa menjadi seorang narsistik. Narsistik itu terbentuk dari suatu pola asuh yang bisa dengan penuh pengabaian atau pola asuh dengan hak istimewa atau dari pola asuh yang memanjakan atau dengan salah satu orang tua yang memiliki kelainan narsistik. Nah, saya mempelajari dari mantan-mantan narsistik ini. Yang pertama si Aki aja. Dia proses pembentukan karakter narsistiknya adalah dari proses pengabaian. Dia berasal dari keluarga ya secara ekonomi kurang ya, dengan jumlah saudara kandung yang banyak, sehingga kedua orang tua kurang memperhatikan. Masa kecil dihabiskan secara tidak jelas. Jadi kadang-kadang dia tinggal di rumah tantenya. Tantenya sendiri juga kurang pendidikan dan ekonominya juga kurang baik. Nah, selama diasuh oleh tantenya, tantenya sering kasar terhadap dirinya, memaki dirinya dengan kata-kata kotor, kasar. Kadang-kala dia berpindah kepada umnya ya, jadi adik ipar dari papahnya yang kurang pendidikan namun kaya raya, namun menyukai hal-hal klinik. Nah, ini juga menjadikan si Aki ini tuh apa ya, suka hal klinik. Ya, saya pernah dikirim guna-guna juga, nanti ceritanya nyambung lagi. Kemudian yang narsisik kedua si Item itu bukan orang Indonesia. Saya kenal saat saya studi di luar negeri. Ya, usianya jauh di atas saya 20 tahun. Dia sudah punya keluarga, sudah punya istri, bahkan sudah punya cucu. Ya. Dia memiliki karakter arah narsistik karena diberikan hak istimewa dari papahnya yang juga narsistik. Karena waktu kecil dia sering sakit-sakitan. Ya. Kemudian yang ketiga, si Alien itu adalah mantan klien saya. Karena saya bekerja sebagai terapis, dia sebetulnya anak dari klien saya yang suka mengantar.
klien saya terapi. Ya. Dia ada pembentukan proses narsistiknya itu adalah karena mamahnya seorang narsistik dan hubungannya sangat erat dengan mamahnya. Bisa dibilang dia anak mami. Ya. Banyak peniruan tingkah lakunya seperti mamahnya dan pola asuhnya juga memanjakan alien karena tubuhnya ringkih sering sakitan sejak kecil. Ya. Dan juga dia sering diberikan barang-barang mewah dan mahal dari pihak mamahnya. Mamahnya berasal dari keluarga kaya. Ya. Nah, narsistik juga bisa dari berbagai usia. Si Aki, mantan tunangan saya itu usianya beberapa belas tahun di atas saya. Saya kenal di tempat ibadah karena saya tidak tahan di rumah. Saya mencari pelarian dengan pacaran dan nggak butuh kesulitan kok. Saya kenal si Aki ini. Ya, dia juga sedang mencari calon istri saat itu. Saya usianya saat itu masih muda, jadi masih belum kurang pengalaman, sekitar 20 tahun lebih. Saya cuma lihat si Aki, oh ganteng ya, murah senyum, taat beribadah, itu yang saya lihat. Dan dalam waktu berapa bulan ya, sebulan lebih juga dia udah minta saya jadi pacar, sangat singkat. Dan saya merasa betul-betul jatuh cinta, udah sih masih muda, kurang pengalaman, ya diberikan love bombing ya. Saya betul-betul berlaku seperti permaisuri. Sebelum saya kenal si Aki, saya pernah punya pacar, tapi kok rasanya dengan ini, wow, luar biasa banget ya. Saya betul-betul jatuh cinta mendalam gitu. Saya dimanja sekitar kurang lebih 4 bulan ya. Dan dalam waktu 4 bulan itu dia bilang, berkata pada mamahnya, kenal saya. Mamahnya sampai melihat saya, lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, langsung pengen, langsung minta kita tunangan. Cepat sekali. Bulan keempat atau kelima kita tunangan. Nah, sejak itu mulai saya diperlakukan buruk. Saya diperlakukan buruk, suka digaslight, kemudian ke, em, kekasaran kata-kata, ya perlakuan buruk dari verbal maupun fisik. Saya juga pernah dipukul karena saya mengetahui secara tak sengaja dia ternyata berhubungan, diam-diam berhubungan dengan iparnya, istri kakaknya. Itu menakutkan sekali buat saya. Em, saya mau batalkan bagaimana gitu saat itu. Dia jadi kelihatannya dia ingin cepat-cepat mencari istri untuk menutupi hubungan gelapnya dengan iparnya. Satu sisi, saya saat itu juga sudah bekerja, masa depan saya baik, income saya baik. Jadi si Aki ini waktu datang pertama kenal dengan saya tuh memakai pakaian branded seperti orang yang berada. Dan saat itu saya sebagai anak scapegoat itu minder, nggak punya harga diri yang tinggi. Jadi saya udah nggak milih untuk cari pasangan yang posisinya bagaimana. Saya tidak menghargai diri sendiri, ya siapa yang akan menghargai saya? Si Aki ini hanyalah seorang buruh tanpa saya merendah. Jadi pendidikannya beda sekali dengan saya, lebih tinggi saya, gitu. Dan saya baru tahu setelah saya tunangan bahwa ekonominya juga di bawah saya, gitu. Ekonomi di bawah saya, pendidikan di bawah saya, gitu. Kelakuan juga nggak baik, gitu. Ya, ini sebetulnya kalau secara rasional kan sulit sekali gitu, apalagi dengan yang levelnya sama aja belum tentu, apalagi ini yang beda gitu. Nah, itu saya mendapatkan perlakuan buruk, tapi setiap kali saya mau putuskan, dia datang. Jadi apa, hovering ya, dia hovering. Jadi dia tidak, seorang narsis tidak akan mudah melepaskan kita. Memang saya singkat aja cerita ini karena nanti akan saya bahas lagi per poin. Saya akhirnya putus tunangan karena papa saya meninggal ya, nggak mungkin melangsungan pernikahan saat itu. Walaupun sudah putus tunangan, putus benar-benar dengan Aki itu nggak gampang. Sampai menghabiskan waktu 4 tahun. Jadi sudah dibuang, minta balik, buang, minta balik. Pernah 1 tahun betul-betul kita tidak berhubungan, tapi di tempat ibadah ketemu lagi, minta balikan lagi. Yang terakhir yang menakutkan itu saya pergi ke tempat ibadah sendirian. Si Aki langsung mendatangi saya, selesai ibadah selesai, dia mencengkeram tangan saya. Dia bilang, kamu ikut saya. Saya bilang, saya nggak mau, kita udah putus. Saya bilang gitu. Lepasin tangan saya. Enggak, kamu ikut saya. Saya takut saat itu. Saya mau diapain nih sama dia gitu. Apalagi dia sambil telepon-telepon dengan
kakak iparnya itu kan mereka memang kayaknya udah gimana ya, udah saya udah nggak tahu lah, udah hubungannya dekat, udah nggak malu mungkin. Em, saya bingung saat itu. Saya kemana nih? Kok ke tempat sepi membahayakan saya. Jadi saya pilih dekat tempat ibadah ada mall. Nah, saya ke mall. Jadi tangan saya kayak diborgol dia gitu. Dia buntutin saya ke mall. Di mall ada satpam, ada keramaian. Nah, saya bilang, kamu lepaskan nggak tangan saya? Dia bilang nggak mau. Saya bilang kalau kamu nggak mau, saya mau teriak kamu maling. Saya bilang, ini ada satpam, ada orang banyak. Biar kamu dikeroyok. Oh, dia mulai takut dengan ancaman saya. Tapi masih belum mau lepaskan. Saya akhirnya mau teriak, maling gitu. Dia langsung udah takut, dia pergi dari mall. Ya, saya stres sekali saat itu. Saya diam dulu di mall sampai sore, baru saya berani keluar rumah. Dan sejak saat itu, saya nggak mau ke tempat ibadah lagi. Terlalu takut. Orang-orang menilai si Aki baik, saya yang jahat. Saya dianggapnya saya yang memutuskan tunangan tak jelas. Em, Orang-orang menilai si Aki itu aktif di tempat ibadah, baik, alim, kalem. Itu yang orang-orang lihat. Publik melihatnya seperti itu. Nah, cerita yang narkistik kedua itu si Item, dia orang kaya raya dari Thailand, ya, dari Thailand. Saya kenal tak sengaja waktu saya studi. Em, Awalnya hanya teman. Saat saya studi itu saya sudah menikah sebetulnya. Nah, itu berarti sudah 10 tahun berlalu. Saya dalam posisi sudah bercerai. Jadi waktu saya berteman dengan si Item ini tuh kami juga berteman di media sosial di Facebook. Nah, jadi waktu saya bercerai, dia juga tahu. Di situ kok dia langsung mendekati saya. Saya kok agak gak nyaman. Ini kok teman apa teman ya kok sok mesra gitu. Tapi saya juga salah. Saya nggak jaga jarak. Em, Dia undang saya untuk training lagi ke luar negeri karena dia posisinya di Thailand itu bukan orang biasa. Jadi posisi dia apa ya, wakil kepala rumah sakit ya kalau nggak salah. Jadi koneksi dia banyak. Nah, channelnya mau kemana aja gampang dah. Seperti itu. Dia sering minta ketemu dan saya bilang saya nggak mau. Tapi dia tahu kelemahan saya bahwa saya senang sekali belajar. Dia menawarkan training gratis, bertemu di luar negeri lagi. Nah, di situ dia mulai melancarkan aksi love bombing dan lain-lain. Awalnya saya mau jaga jarak, nggak bisa sampai terperosok. Saya bilang saya nggak mau ganggu kamu yang sudah punya keluarga ya. Saya bilang kalau teman-teman, saya bilang. Oh dia tetap bilang, oh enggak, kalau di negara saya tuh punya istri kesekian tuh sah-sah aja. Saya bilang maaf nggak mau, itu nyakitin pasangan kamu. Saya nolak sampai 3 kali itu. eh Ketiga kali tolak tuh Harry Valentine ya memang mungkin ini lucu orang-orang kalau Harry Valentine merayakan cinta kalau saya nolak cinta gitu tapi nolak cinta ujung-ujungnya fatal buat saya dikirim guna-guna dan itu fatal sampai bertahun-tahun saya sakit itu nggak mudah dan ini kebaikan Tuhan ya saya bisa sampai sembuh gitu awal waktu saya nolak ketiga kali itu saya langsung di silent treatment oleh si Item silent treatment ya saya merasa nggak nyaman kan biasanya dia suka nyapa saya nih saya mempunyai mama narsistik itu kan sudah sering di silent treatment. Itu hal yang paling menyakitkan buat saya. Lah sekarang saya dapat lagi silent treatment itu buat saya gak nyaman sekali. Saya paling gak suka konfrontasi. Saya juga gak suka didiamkan orang. Didiamkan, tapi saya juga bingung mau apa gitu ya. Sementara tiap malam saya mulai ngerasa nggak enak badan kesehatan saya menurun. Saat itu waktu awal pandemi juga. Jadi betul-betul saya bingung nggak ada teman cerita, lagi dalam kondisi terkurung, tapi tiap malam saya mengalami nggak nyaman dan itu memang guna-guna. Saya sudah disembuhkan sih untungnya gitu ya. Udah 5 tahun. Itu juga nggak mudah. Dia juga suka memantau saya lewat media sosial. Jadi saya dulu juga salah, dikit-dikit suka nulis di media sosial apa yang saya rasakan. Jadi dia senang tahu saya menderita, tuh senang banget gitu. Sampai akhirnya saya sadar bahwa orang ini tidak baik, saya blokir, blokir total. Heeh. Nanti saya akan cerita berikutnya, karena ini saya nggak mau berulang-ulang, ini secara singkat dulu. Nah, kemudian narsistik ketiga tuh si alien, dia itu anak klien saya. Jadi sesungguhnya saya kenal dengan keluarga besarnya si alien tuh sudah lama, sejak 9 tahun yang lalu. Mereka tuh datang terapi dengan saya terapi holistik ya.
dan sejak melakukan terapi pijat, saya master. Em, saya baru kenal si alien itu tahun 2024. Papahnya yang terapi dengan saya, dia hanya mengantar. Ya. Em, saya sebenarnya tidak mengizinkan pengantar itu mengajak ngobrol saya. Entah kenapa dengan anak ini, dia ngajak ngobrol, saya menanggapi. Itu kesalahan saya mungkin. Dan kelihatannya dia ingin memanfaatkan posisi saya, ingin mencapai sesuatu. Tapi posisi kenal dengan alien itu saya sudah mengalami hipnoterapi, sedang selesai sesi hipnoterapi. Jadi saya bisa mengambil langkah untuk akhirnya menyingkirkan alien dari hidup saya. Dan nanti saya akan berbagi dengan teman-teman. Ya. Nah, saya akan bagi step by step ini bagaimana menghadapi tiga narsistik ini supaya tidak terlalu panjang. Ya. Nah, seorang narsistik itu di awal sebuah hubungan bisa saya gambarkan sebagai pribadi yang sangat ramah, murah senyum, suka bercanda, akrab dan cerewet ya. Meskipun baru kenal, mereka akan selalu mencari topik pembicaraan agar mendapatkan perhatian dari kita. Mereka paling anti diabaikan. Di saat awal kenal, bila kita cuek terhadap topik pembicaraan mereka, mereka akan terus mencari topik sampai bisa menarik perhatian kita ya. Dan mereka itu kan dikenal suka playing victim. Di awal perkenalan, ciri khas narsistik apa? Suka menceritakan hal-hal yang sedih. Contoh, si Hitam. Hitam tuh waktu pertama ketemu, bilang apa? Keluarga saya berantakan. Saya punya istri tuh jahat, galak. Saya jadi menderita, saya takut banget. Nah, alien pertama sekali ketemu dengan saya, hari pertama. Hidup saya susah. Saya susah gara-gara papa. Ya, itu udah cerita sedih. Kemudian di awal hubungan, awal perkenalan, seorang narsistik itu kan bersikap sangat baik terhadap calon korban, sering memuji korban, merayu korban. Korban akan merasa diratukan atau dirajakan atau love bombing ya kita sebutnya. Nah, sampai karena mereka terlalu baik, kita akan merasa kok ada ya orang yang baik sekali, menerima kita sekali gitu. Nah, saya sebagai anak space go itu kan ditolak di rumah ini, di luar tuh ada yang baik sama saya, ada yang menerima saya gitu ya. Nah, pas itu kita mau sekuat apapun imannya kalau nggak tahu ini trik narsistik pasti jatuh gitu. Dan permainan dramanya itu nggak lebih dari 6 bulan. Ini dari tiga orang ini love bombing tuh 3-4 bulan. Jadi si Aki dan si Alien melakukan love bombing terhadap saya hanya 4 bulan. Si Hitam 6 bulan. Ini boleh catatan buat teman-teman kalau yang lagi PDKT, lihat coba baiknya konsisten nggak. Sabar aja. Jadi dalam waktu 6 bulan jangan jatuh cinta 100%. Berapa persen aja. Kalau 100% nanti sakitnya kayak yang saya alami gitu ya. Nah, selama proses love bombing dilancarkan itu kan korban akan merasa jatuh cinta. Narsistik akan melancarkan aksi gila untuk mengontrol atau memanipulasi korban dengan tiba-tiba bisa melakukan gaslighting juga. Itu biasanya di bulan ya sesudah 4 bulan atau sesudah 6 bulan biasanya ya. Dan biasanya kita kan akan meragukan kewarasan diri sendiri gitu. Saya ingat si Aki dulu bulan waktu sudah tunangan dia nggak punya uang. Dia mau uh, rumahnya, dia sebetulnya punya rumah murah di RSS, rumah sangat sederhana. Itu dipakai sama iparnya, nggak masuk akal. Dia bilang dia mau menikah dengan saya, tapi kontraknya murah aja ya. Saya ingat tahun itu dulu, pokoknya rata-rata harga sewa rumah tuh sudah 10 juta, ada kalau yang standar gitu. Ini dia pengennya 5 juta. Saya bilang apa masih ada rumah yang 5 juta? Dia silent treatment berhari-hari. Saya bingung, rasanya saya nggak salah ngomong. Saya tanya, "Eh, apa ada yang salah dengan saya?" Dia diem sampai akhirnya dia marah-marah. Saat itu belum ada WhatsApp, masih ada hanya ada SMS. Dia cuma maki-maki. Kamu menghina saya ya, ngejek ya dengan apa? Dengan rumah 5 juta itu butut dan segala macam. Saya kan nggak bilang rumah 5 juta butut dan lain-lain. Jadi dia menggaslight saya gitu. Eh, jadi saya meragukan. Saya memangnya bicara seperti itu gitu kan saya cuma nanya, memangnya masih ada rumah yang disewa harganya 5 juta. Kok dia malah bilang rumah 5 juta butuh dan segala macam. Wah marah-marah. Saya sampai bingung gitu. Nah,
Kemudian em, narsistik juga sangat membenci peraturan ya atau mengabulkan permohonan orang lain. Dan mereka juga memiliki tim Flying Monkey. Flying Monkey itu mata-mata. Saya ingat kalau si Aki karena itu udah lama, rasanya dia mata-matanya udah terlalu banyak banget ya sepupunya mungkin ya saudara sepupunya. Yang saya ingat mungkin si Item. Dia kenalkan saya dengan kakak perempuannya, kenalkan dekat. Nah, jadi kalau ada apa-apa kan ada apa-apa dengan si Item, saya kontak dengan kakak perempuannya. Kalau si Alien, Flying Monkey-nya ada temannya yang pernah dikirim jadi mata-mata ke tempat saya, juga adik perempuannya ada. Dia cuma dua bersaudara. Nah, saya mungkin nggak terlalu banyak cerita si Aki karena udah 20 tahun saya kadang agak lupa, tapi sebetulnya intinya mirip sih. Yang ini aja, si Item waktu saya ghosting, di ghosting dan di silent treatment, saya bingung. Saya kontak dengan kakak perempuannya sebagai Flying Monkey. Saya bilang tuh kenapa ya Item tuh tiba-tiba diam. Saya bilang memang saya menolak perasaannya karena kan dia udah punya keluarga. Saya nggak mau merusak keluarga orang. Saya bilang gitu. Ya disampaikan langsung si Item tuh ngontak saya. Eh, dia bilang pokoknya saya menyebalkan dan lain-lain itu kan. Terus saya bilang kan kamu kok kayak gitu gitu aja kok marah. Saya kan pengen kamu berbuat baik. Saya bilang jangan berbuat yang buruk. Saya bilang tuh dengan ini saya ngerasa nggak nyaman. Oh ya udah rasakan aja kamu tanpa empati dia bilang. Sesudah itu, oh item juga ada ini ada flying monkey dukun. Dukun ini nih real ini cerita nyata dukun perempuan. Jangan anggap dukun dukun itu menakutkan kayak nenek sihir apa enggak cantik orangnya. Itu tuh pura-pura menjadi sahabat saya di media sosial. Jadi itu yang mengontrol saya terus. Ya. Waktu saya di Guna-Guna, saya mengalami sakit. Saya nggak bisa masuk makanan. Saya mengalami seperti orang setengah gila. Saya takut keluar rumah. Saya takut naik kendaraan. Saya sesak kalau malam. Saya kontak dukunnya yang saya anggap teman. Saya bilang tuh, si Item kenapa ya terus-terusan apa? Jadi pikiran saya kacau. Pikiran saya terus-terusan fokus ke si Item. Kok si Item begini? Kok si Item gitu? Disampaikan oleh dukunnya ke si Item. Si Item kontak saya. Kamu sakit ya? Dia sampai ketawa, aduh kasihan ya kamu ya, sakit ya kamu. Itu, narsisik itu tidak punya empati, malah senang dengan penderitaan orang gitu. Nah, em, kemudian si alien juga sama. Dia sempat sudah love bombing, kemudian ghosting, menghilang, menghilang saya kebingungan, saya overthinking. Terus kelihatannya dia mengirimkan adik perempuannya, pura-pura terapi dengan saya. Saya cuma tanya, kakak kamu tuh kemana? Kenapa tiba-tiba menghilang? Saya bilang tuh ya, kalau ada apa-apa bilang aja, jangan main diam. Nah, di situ kelihatannya disampaikan juga si alien kembali ke saya, tapi datang tuh dengan sikap bertolak belakang. Kalau awalnya dia ramah, sekarang menjadi judes, ketus, dan berlaku tidak sopan. Nah, saya nggak sadar itu dulu kenapa. Sekarang saya sadar bahwa itu adalah suatu bentuk hukuman dari dirinya terhadap saya karena saya mungkin mengkritik tidak suka di ghosting itu. Nah, akhirnya kan saya memutuskan untuk mengabaikan semua para narsistik. Dan pengabaian korban terhadap narsistik adalah hal yang paling ditakuti oleh narsistik. Dan biasanya mereka kan akan bermain drama untuk menarik perhatian korban ya biasanya gitu. Karena korban itu biasanya seorang empat yang memiliki empati tinggi, biasanya suka terkecoh dan memberi kesempatan lagi. Jadi tolong kalau teman-teman diperlakukan seperti ini, tolak aja, abaikan saja. Ya. Nah, kemudian kalau gagal menarik perhatian korban, biasanya para narsisik itu akan bertingkah atau memancing kemarahan atau perhatian korban. Ya. Waktu saya tolak si item, selain dia main guna-guna terhadap saya, saat itu saya belum memblokir akun media sosial. Dia cari gara-gara. Dia melike banyak foto perempuan. Saya lagi itu terpancing karena dalam kondisi saya juga diguna-guna jadi pikirannya nggak tenang. Lihat, oh, wah dia kok ke saya diam.
ya triangulasi mungkin ya bisa dibilang. Kok ada perempuan yang disukai sama dia gitu. Seakan-akan itu pacar baru. Ternyata itu seorang pelacur yang dia pakai eh, dan ada media sosialnya. Dan saya juga mengabaikan si alien. Waktu saya abaikan si alien betul-betul, dia bertingkah dengan menyukai banyak postingan foto apa ya, influencer yang pornografi tuh. Nah, ini tuh kan kalau mereka like akan muncul di wall kita baik di Facebook ataupun di Instagram itu kan terlihat ya. Dan mereka kan pasti akan menikmati respon saya kalau saya marah atau protes atau macam-macam. Tapi saya pilih untuk mengabaikan blokir mereka semua. Saya nggak perlu lihat lagi postingan kotor mereka gitu ya. Dan saya merasa selama berhubungan dengan narsistik, energi saya habis, saya cepat lelah. Saya cepat sekali lelah. Saya awalnya bingung kenapa ya gitu. Akhirnya saya sadar karena kita tuh dibuat takut, tunduk, dan tergantung pada mereka. Jadi kan narsistik itu akan sangat mengetahui titik lemah kita. Karena semua informasi kita itu diperoleh saat awal perkenalan. Saat mereka bersikap sangat ramah, yang membuat kita nyaman, percaya. Nah, kita kan akan menyampaikan semua rahasia kita. Nah, sisi lain yang menyebabkan kita kelelahan adalah sebenarnya saya rasa sebenarnya tubuh kita itu cerdas gitu. Alam bawah sadar kita itu akan mengetahui ada yang tidak beres dengan para narsistik. Namun secara logika mungkin kita akan terkecoh dengan penampilan dan permainan drama mereka. Jadilah terjadilah peperangan di dalam diri sendiri akan menguras energi kita. Nah, saya sendiri juga waktu setelah menyadari bahwa para narsis ini bukan orang normal gitu. Mereka orang bermasalah. Saya memaafkan di situ energi lelah saya, rasa lelah saya hilang, dan energi saya bisa recharge lagi, bisa pulih lagi gitu ya. Nah, narsistik juga kan sering membuat harga diri korban hancur. Walaupun korban para narsis itu bukan orang bodoh, kita bukan orang bodoh ya. Banyak kok di antara kita orang-orang high value, kok orang-orang pintar, orang cerdas, orang-orang baik. Tapi kita itu empatinya terlalu tinggi. Makanya dibuat seperti keset, diperbudak oleh narsistik menjadi mainan mereka. Ya. Dan seorang narsistik adalah seorang yang pendendam. Seringkali mereka main dukun untuk membalas sakit hati mereka terhadap korban. Ya ingat, narsistik itu kan tidak suka dikritik, tidak suka digurui, tidak suka ditolak, dan mudah tersinggung. Saya tuh sebetulnya dikirim guna-guna 2 kali oleh si Aki dan oleh si Itam karena saya tolak mereka gitu. Tapi jangan pernah takut dengan guna-guna. Itu kan apa hal yang rendah sekali. Kalau kita orang beragama, semua itu pasti bisa diselesaikan. Ada orang yang bisa ngobatin kok. Saya sendiri diobatin 2 kali ya. Yang satu secara prana, teman saya bisa melakukan prana untuk membuang yang buruk. Yang kedua tuh didoakan oleh orang Protestan sih, dia hamba Tuhan sih. Itu membantu saya sekali kok. Jadi saya juga pulih seperti sedia kala. Nah, kemudian narsistik juga kan hobi membuat aturan dan suka melanggar aturan. Nah, ini nih, saya ada kesulitan si alien sebagai klien saya. Saya memberikan terapi kepada tiap orang berdasarkan appointment. Jadi saya akan memberikan oh si A tiap hari ini jam berapa per 1 minggu sekali atau per 2 minggu sekali. Kalau alien dari awal tuh susah, dia yang ngatur terus. Papahnya ya seharusnya datang terapi seminggu sekali diatur, 2 minggu sekali aja ya. Saya orangnya males kalau masih berdebat, ya sudah gitu. Terus dia yang sering menetapkan tapi juga suka dilanggar. Nanti sering pura-pura lupa. Itu kan menjengkelkan buat saya. Saya harusnya bisa memberi terapi untuk orang lain. Nah, kalau saya yang mengubah jadwal, saya mengatur, dia nggak suka. Dia bilangnya enak banget. Ih, kakak tuh tukang ngatur. Annoying banget buat saya. Ini kurang ajar gitu. Saya tuh punya klien ribuan. Tapi ini satu tuh kok kurang ajar sekali gitu. Nah, terus narsistik juga suka iri hati dan merasa orang lain juga iri terhadap pencapaiannya. Maaf, saya ceritanya banyak alien. Ini saya potong-potong. Ini memang klien kurang ajar nih. Awalnya saya mungkin merasa kasihan karena dengar dia sudah nggak punya mama, mamanya sudah meninggal gitu. Dia hidup sama papahnya. Nah, waktu awal kenal dengan alien, kita tuh tuker media sosial, Instagram gitu. Saya bilang, oh kamu suka foto ya? Saya juga suka fotografi.
fotomu cukup oke. Ya udah tukar media sosial dengan maksud saling mengikuti lihat foto aja, nggak ada maksud apa-apa awalnya. Nah, setelah tukar media sosial itu sesudah 4 bulan berlalu, Alien tuh suka sirik, suka iri dan insecure melihat hasil foto saya gitu ya. Dan dia juga merasa kalau saya suka iri dengan foto dia tuh lucu banget, padahal saya nggak pernah iri kok karena foto dia jelek-jelek gitu. Em, Terus orang apa narsistik juga senang melihat orang lain susah, tetapi susah lihat orang lain senang. Nah, kadang-kadang saya kan dulu masih menganggap si alien ini orang normal. Jadi kadang saya ajak ngobrol lah. Dia kan suka traveling, suka fotografi seperti saya. Saya pernah satu hari traveling ke Hong Kong. Saya ajak ngobrol nih, saya kirim foto di Hong Kong. Pemandangannya bagus, pemandangan laut ya. Atau saya jalan-jalan ke Bromo, saya kasih foto. Nggak dibalas. Saya bingung, kok nggak dibalas gitu. Kesannya diabaikan. Ya, awalnya saya nggak tahu. Tapi ternyata saya tahu karena dia iri. Dia nggak suka lihat saya senang. Itu satu. Nah, saya pernah satu hari saya mau foto, foto alam. Saya nggak bisa pakai mode manual di kamera. Saya kontak dia, kontak si alien. Kamu tahu nggak caranya saya gagal nih? Saya bilang gagal, wah seneng, cepet dibalas. Jadi ya itu, narsistik senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Ini catatan buat teman-teman sih. Jadi perhatikan kalau dalam relationship yang tadi saya sebutkan apa aja. Harus hati-hati. Terus ciri penampilan narsistik ini betul-betul buat ngelas saya bagi tips karena pengalaman saya menghadapi tiga. Saya nggak mau banyak cerita duka-dukanya. Mungkin teman-teman selama ini udah banyak saling share yang dukanya dipukul dan segala macam itu kayaknya enough deh cukup. Saya mau bagi tuh hasil hasil apa ya kemenangan saya melawan narsistik. Jadi betul mau bagi tips. Jadi teman-teman hati-hati lah gitu. Sampai saya buat catatan dan ini juga untuk catatan saya sendiri. Ke depan saya harus hati-hati ketemu orang macam gini. Nah, narsistik itu kan sangat menjaga penampilan di awal hubungan. Biasanya narsistik itu berpakaian cantik, branded, mahal, rapih, wangi. Saya dapat dari 3 orang yang saya kenal seperti itu. Jangan langsung menyimpulkan mereka banyak uang, belum tentu loh, mungkin banyak utang. Ya. Nah, terus narsistik itu kan sebetulnya seorang yang memiliki kepribadian rapuh atau insecure. Ya. Ciri insecure ini akan terlihat dari penampilannya. Postur badannya tidak menunjukkan orang yang tidak percaya diri, cenderung bungkuk, tidak tegak, kepalanya menunduk, ya. Mata tidak berani melihat ke lawan bicara. Posisi tangan kadang-kadang dilipat ke belakang, ya. Dan biasanya laki-laki narsistik itu tergolong ke dalam kategori laki-laki feminin dengan ciri-ciri sebagai berikut. Bicaranya suka sarkas, nyelekit, omongannya pedas, judes, ketus. Coba perhatikan ini. Kemudian berlagaknya perlente, suka pamer, malas bekerja, suka memanfaatkan pihak lain, dan ingin hidup dengan mudah. Suka pencitraan, galak dengan orang terdekat, tetapi ramah terhadap masyarakat luas. Terus suka pamer kekayaan atau jabatan, ya. Suka berbohong. Nah, kemudian gaya senyumnya juga beda. Gaya senyumnya genit, ya, seperti perempuan. Kalau menurut saya cengengesan. Itu saya lihat dari si alien, dari si item, dari si Aki, semuanya sama. Terus kalau bertingkah genit, gemulai. Kalau di foto tuh gayanya centil. Kalau laki-laki maskulin tuh yang saya tahu tegap. Karena maaf mantan suami saya tergolong maskulin tuh beda sekali gayanya tegap. Ini enggak, nanti ada aja gaya centilnya. Tangan dibikin Victory atau apa genit lah pokoknya itu kelihatan cirinya. Terus biasanya mereka menyukai warna pakaian yang ngejreng, misalnya kuning neon, orange neon, yaitu yang silau-silau. Biasanya seperti itu. Ya. Terus, nah, em, ciri-ciri pria narsistik yang saya simpulkan mungkin boleh jadi catatan dari 3 orang yang saya kenal ya. Pelit, pelit super rekenan, sangat suka dibayarkan pasangan, tidak mau keluar uang. Si Aki waktu 4 bulan pertama, waktu love bombing, wah merajakan saya, menraktir saya ke kafe-kafe yang saya suka, ya, yang mahal-mahal. Sesudahnya masa pertunangan, waduh pelitnya luar biasa, pengennya dibayarin. Kalau saya minta ke kafein dulu, marah-marah, ngapain sih itu mahal? Si siapa lagi ini? Alien, saya awalnya kasihan dia, wah, memang anak klien saya.
Saya kadang kalau ke luar negeri atau ke jalan-jalan traveling keluar kota ada kena apa makanan dikit apa saya bagi lah kadang-kadang ke klien yang saya anggap dekat. Dia pergi kemanapun nggak pernah berbagi. Tapi kalau saya kasih sesuatu, waduh kayaknya dia berhak banget gitu, langsung cepat diterima. Ya. Terus mereka tuh tidak bertanggung jawab terhadap uang, suka foya-foya, suka berutang. Ini baik si Aki, si Ita maupun Alien utangnya banyak. Itu padahal gaya hidupnya tuh luar biasa banget, wah banget gitu. Terus mereka tuh sombong ya, self-centered, merasa diri paling pintar, paling penting, paling hebat, paling kaya. Sangat menyukai kemewahan, semua yang high class, hanya mau bergaul, bahkan menargetkan korban dari kalangan high class, high education, unik. Jadi tidak mau bergaul dengan yang terkesan miskin atau sederhana, mudah marah dan tersinggung. Ya. Terus selalu mencoba menarik pasangan atau korban bila pasangannya meninggalkan mereka. Jadi tidak mudah lepas dari seorang narsistik. Jadi perlu trik khusus untuk lepas dari narsistik nanti saya akan bagi di belakang. Terlihat menawan, ramah bagi semua orang, tapi bertolak belakang dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Terlihat taat beribadah, taat beragama, aktif di tempat-tempat ibadah, ya. Suka berbohong, kemudian penakut. Penakut contohnya apa? Suka kirim mata-mata. Padahal kalau orang yang betul, hadapi aja langsung ya, nggak usah kirim mata-mata untuk menyelidiki kita. Yang tadi lagi suka iri hati, suka lihat orang lain senang, susah lihat orang lain senang, tapi senang lihat orang lain susah. Kepo, suka pengen tahu aja urusan orang lain. Terus tidak punya empati, ya. Suka mengingkari janji. Kemudian hobi silent treatment, suka menguntit, mengawasi korban, baik di media sosial maupun secara langsung. Ya. Bila narsisik bertemu langsung dengan target, biasanya narsisik tidak akan berhenti memandang target bukan karena tergila-gila kepada target, namun lebih karena mengawasi gerak-gerik target untuk mempelajari bahasa tubuh target, kelemahan dan kelebihan target supaya kelak target bisa dikontrol penuh oleh narsistik. Nah, saya juga dulu pernah sampai salah tingkah GR karena dipandang oleh si narsistik ini. Ternyata bukan karena mereka tergila-gila, tapi kan untuk mempelajari bahasa tubuh kita untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari diri kita ya. Dan kemudian narsistik itu sangat suka pamer, mencari validasi dari banyak orang ya. Biasanya media sosial mereka itu bersifat publik bukan private karena mereka membutuhkan jumlah follower yang banyak untuk menyukai banyak postingan mereka. Karena media sosial itu adalah kan surga bagi para narsistik demi mendapatkan jumlah follower yang banyak ya. Dan biasanya narsistik mau melakukan apa aja. Misalnya narsistik perempuan tuh bersedia memajang foto-foto bugil atau hampir bugil demi mengejar jumlah follower yang banyak. Nah, kemudian jangan pernah panas dengan omongan narsistik yang menyatakan mereka itu hebat. Enggak kok, mereka enggak hebat-hebat amat kok. Mereka tidak memiliki kualifikasi yang sehebat mereka tampilkan. Ya, saya sering menyebut mereka tuh NATO, no action, talk only. Ya. Kemudian suka merendahkan pasangan atau orang terdekat dengan memanggil julukan yang merendahkan pasangan. Saya dulu oleh mantan tunangan si Aki suka dipanggilnya si belok, si belok. Memang mata saya lebar, tapi itu menyebalkan buat saya. Ya. Kemudian mereka juga sangat tidak setia, banyak sekali supply. Terus mempunyai fantasi seks yang berlebihan dari mereka itu sangat menyukai tontonan pornografi itu yang saya tidak suka. Ya. Kemudian mood swing, emosinya tidak stabil. Ya, kalau suasana hati baik bisa baik sekali menjadi ramah, tapi bisa tiba-tiba ketul, silent treatment, Judas itu bikin kita bingung. Nah, biasanya laki-laki narsistik itu akan mengincar perempuan yang memiliki empati tinggi, penuh perhatian terhadap sesama, dan biasanya akan mencari wanita yang mandiri, mapan, handal, dan berbagi bidang untuk ditumpangi hidup. Ya, biasanya seperti itu. Nah, sebetulnya ketiga laki-laki toksik yang merusak mental saya tuh awalnya seperti terlihat menarik, namun sebetulnya tidak beretika. Kenapa saya tidak bisa menetapkan boundaries? Karena proses mirroring mereka, proses peniruan dari mereka. Sebetulnya ada ya. Mungkin kalian nanti kalau berinteraksi dengan orang baru, hati-hati ini seperti saya ini, si Item waktu studi dengan saya, dikit-dikit suka menyentuh tangan saya.
Itu kan nggak sopan. Saya bilang, tolong dong, jangan pegang-pegang tangan saya. Saya bilang gitu. Kamu itu nggak sopan. Saya bilang gitu. Terus ini, klien saya si alien itu juga nggak sopan. Memang di tempat terapi. Dia kalau mau ke toilet, dia bilang aja mau ke toilet. Ngomongnya nggak sopan. Masa, Kak, saya mau pipis. Oh, nggak sopan sekali gitu. Terus waktu pertama ketemu, memang familinya, keluarga besarnya terapi dengan saya. Dia sambil ketawa-ketawa bilang, hehe, Kak, lucu ya. Semua tante saya digilir sama kakak di sini. Kata saya, "Ini apa digilir kok nggak sopan sekali gitu ya." Kalau si Aki, mantan tunangan, suka mengalami kalimat sarkas. Pertama ketemu bilang, ih, lu bego amat sih gitu aja nggak tahu. Nah, kalau sudah menunjukkan gejala ini, kita cut aja lah, nggak usah dilanjut, nggak usah ragu-ragu. Saya dulu salah, terlalu kagokan, terlalu sungkan. Jangan buang rasa sungkan kita ya. Kemudian saya juga salah mungkin saat itu tidak segera menarik diri dari tiga orang ini ya, malah tambah larut dengan kelihatannya semuanya indah dari mereka ya. Mereka tuh sama-sama terlihat ramah, sama-sama menyukai anak kecil tapi galak terhadap orang rumah tuh si Aki misalnya. Si Item galak terhadap istri. Kemudian Alien galak terhadap papahnya sendiri. Papahnya sebagai klien saya suka curhat terhadap saya ya. Nah, suaranya sih lembut kecil-kecil gitu ya, terlihat kalem, posisi pekerjaan baik, kelihatannya cenderung alim, cenderung pemalu, terlihat sangat taat beragama. Kalau di media sosial, waduh, sering banget mengutip ayat-ayat kitab suci gitu ya. Kelihatannya tidak ugal-ugalan, kalau bukan anak yang keluar malam gitu. Ini semua tiga-tiga aneh. Kayaknya anak rumahan banget. Malam tuh sudah di rumah gitu. eh Pagi-pagi sudah tidur, bangun juga pagi sekali. Saya aja kalah gitu. Kalau saya suka begadang, bangunnya juga cenderung agak siang gitu. Tapi ternyata kan menakutkan buat saya gitu. Ternyata malah si Aki ada hubungan terlarang dengan iparnya, menyukai tontonan pornografi. Dan si Item dan si Alien juga ketagihan pornografi. Itu saya bisa tahu dari media sosial mereka sih. Ya. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur berinteraksi dengan narsistik gimana nih ya? Saya mungkin ada tips sih, belajar dari pengalaman saya. Belajarlah untuk peka, untuk mendengarkan intuisi kalian. Kalau pertama bertemu, kita akan tahu orang ini bermasalah atau tidak ya. Seperti tadi, lihat gaya senyumnya genit atau enggak, cara berdirinya gimana, secure atau enggak, loyo atau enggak, terlihat pemalu enggak, biasanya itu insecure ya. Dia bicara langsung cerewet, langsung akrab, bahasanya vulgar, tinggalin aja deh yang kayak gini ya. Terus nilai orang yang kita kenal berdasarkan intuisi kita. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang yang mengenalkannya kepada kita, seperti teman-temannya, keluarganya, karena mereka tuh akan selalu bilang orang ini baik. Contoh ya, si Aki mantan tunangan saya tuh dikenal sangat baik oleh tantenya. Tantenya bilang sama saya seperti ini, lu tuh orang yang beruntung banget loh bisa dapetin si Aki. Dia tuh orang baik. Yang nggak taunya kan waktu saya sudah menjalani hubungan dengan dia, saya bulan-bulanan mendapat kekerasan verbal dan fisik. Nah, terus waktu sebelum mengenal Alien, saya sudah mengenal keluarga besar Alien karena tantenya juga ke sini gitu ya. Mereka tuh kelihatannya ada itikat ya mau menjodohkan saya dengan alien. Padahal kan alien tuh lebih kecil dari saya, usianya lebih kecil 4 tahun deh kalau nggak salah. Saya tuh nggak pernah tertarik sama laki-laki yang lebih muda dari saya gitu karena saya pikir nggak dewasa. Mereka bilang ini alien berkali-kali. Itu tuh orangnya ganteng loh, baik loh. Aduh, cuman sayang ya nggak nikah-nikah. Nah, kalimat ini tuh jadi seperti sugesti yang menutup penilaian hati nurani saya gitu terhadap orang bersangkutan. Padahal jelas-jelas waktu awal bertemu kan si Aki udah mengucapkan kata-kata sarkas, Alien mengucapkan kata-kata vulgar gitu. Nah, saya nggak pernah menyesal untuk minta media sosial dari orang-orang tersebut, misalnya Facebook, Instagram ya, karena betul-betul bisa mengenal sifat mereka ya. Walaupun kita mungkin terkelabui dengan kata-kata manisnya di postingannya, ayat-ayat kitab suci dan lain-lainnya, tapi tidak bisa menutupi apa ya, perbuatan asli mereka. Misalnya Alien tuh menuliskan hal-hal bagus di postingan, tapi kalau ketemu saya misalnya, Kak, tangan saya tuh busuk loh, saya nggak kayak kakak, saya nggak bisa pelihara tanaman, kalau saya pelihara tanaman mesti mati semua tuh nggak enak ya. Terus apalagi dia sering tulis ayat kitab suci, tapi kenapa yang dia follow tuh mengerikan deh. Saya bilang atlet-atlet bikini tuh banyak, aduh, telanjang-telanjang mengerikan saya lihatnya. Itu saya juga iseng melihat dia follow apa aja karena saya pengen tahu ya.
Ngeri lah itu banyak influencer itu orang-orang Indonesia sih saya juga bingung kenapa nggak disensor itu hampir bugil gerakan-gerakannya erotis ngeri banget. Terus dia juga ada berteman dengan instruktur gym ya kalau nggak salah perempuan kelihatannya sih bekas teman kuliahnya. Di mana si alien sering mampir ke tempat perempuan ini gitu ya. Nah terus juga dia sering di media sosial itu nulis fotonya. Kalau ada tempat bagus, ini rumah saya. Padahal saya tahu rumahnya bukan di situ. Kok banyak bohong gitu ya, saya lihat tuh. Nah, terus ciri khas narsistik kalau mengirim pesan. Ini saya sering dibuat jengkel nih sama si alien karena buat appointment sering banyak gak dibalas. Mereka itu suka mengulur-ngulur waktu untuk membalas chat atau sering nggak dibalas karena menganggap orang lain kelihatannya nggak penting deh. Dan kelihatannya dia seneng membayangkan orang lain tuh uring-uringan gitu atau overthinking karena chat tidak dibalas atau diulur waktunya. Ya. Terus kalau di WhatsApp bersikap akrab gitu, tapi waktu ketemu cuek sama dingin gitu ya. Aneh kok memang narsisik itu. Terus kadang kala saya lagi kerja, si alien ini kirimkan pesan nggak penting hanya untuk mendapatkan validasi gitu. Terus kadang-kadang apa ya, ya mengirimkan yang nggak penting, kadang-kadang yang vulgar untuk menjatuhkan harga diri atau melecehkan kita gitu ya. Nah, saya cerita yang penutup aja ini proses manipulasi ya dalam hubungan kita dengan seorang narsistik ya. Jadi ini saya mau cerita yang terakhir aja karena kalau nggak terlalu banyak kronologis hubungan saya dengan alien ya sebagai contoh yang lengkap dari awal sampai solusi akhir meninggalkan seorang narsistik. Jadi gini, waktu bulan pertama saya bertemu si alien dia kan bercerita sedih, saya susah, hidup saya susah. Saya salah, saya saat itu sebetulnya udah banyak diam ketemu anak ini tuh kayaknya banyak gak etisnya gitu. Nyela melulu saya lagi kasih terapi itu gitu ya. Begitu saya dengar hidup saya susah kok meledak, saya harusnya tuh nggak boleh. Harusnya saya diam. Saya ngomel, saya bukan, oh kasihan kamu enggak. Saya ngomel, kamu kok ngomel melulu ya, susah-susah. Hidup udah senang gini, oksigen gratis, kamu bikin Tuhan marah. Saya bilang gitu. Nah itu tuh salah makanannya dia kan seneng jadinya. Nah dari situ dia malah jadi merasa akrab, banyak mirroring saya. Dia banyak tanya-tanya, ah, Kak, kerjaannya enak ya gini gini gini. Kak capek nggak? Wah cerewet. Saya bilang saya orang yang menikmati hidup. Saya cuma ingat itu. Dia langsung mirroring. Oh iya saya juga sama seperti kakak. Saya menikmati hidup. Wah itu prosesnya mirroring jadi kelihatan melekatkan saya gitu. Tadinya saya cuek jadi apa ya? Jadi kecantol gitu. Jadi tertarik terhadap dia gitu ya. Terus sudah gitu yang mengenal alien kan ada sepupunya perempuan berteman dengan saya. Langsung cerita sesudah pertemuan pertama itu alien seneng loh dengan kamu loh. Nyaman katanya ngobrol sama kamu. Padahal alien itu orangnya tuh nggak mudah deket sama orang lain, nggak mudah terjamah loh. Em, saya jadi agak GR juga. Waduh, sesuatu ya. eh, ini ada hati sama saya atau apa ya? Saya jadi GR gitu kan. Padahal kan itu salah satu triknya narsistik untuk menanjakan kuku ke kita. Kita bisa dijadiin supply nggak gitu kan? Sebetulnya itu. Nah, terus pernah sesudah gitu aliennya mau memastikan mungkin saya cocok jadi supply dia mengiringan temannya pura-pura jadi klien saya laki-laki. Tanyanya saya udah curiga ngajak ngobrol gitu tanya masa lalu saya. Saya bilang saya pernah nikah kok. Saya bilang tuh, oh nanyanya ke arah situ. Saya jawab aja. Nah, kelihatannya ini temannya sebagai flying monkey ini sebagai pengumpul informasi dan menyampaikan ke alien setelah si alien merasa wah ini cocok nih jadi supply mulai dia jadi rutin dan antar papahnya kecil lancarin love bombing itu juga sudah tukar akun Instagram ya saling tukar akun Instagram. Wah, postingan saya langsung banyak di like saat itu ya tapi dia akan melek postingan saya kalau udah ada orang lain melek. Kalau saya baru posting, saya tahu dia akan segala stalking, langsung langsung aktif. Saya juga kurang kerjaan kok jadinya bisa tahu gitu. Kalau saya posting nggak lama dia aktif. Lucu jadi saya kurang kerja fokusnya ke situ. Tapi dia nggak mau langsung like. Biasanya ada orang teman aja satu aja yang like, dia baru ikut nge-like, ya. Nah, kadangkala subuh-subuh juga saya bisa terbangun karena mendengar notifikasi Instagram tuh Ellen melek postingan saya. Aduh, saya jadi tambah gear. Aduh, subuh-subuh dia kayaknya mikirin saya gitu ya. Sampai udah nge-like gitu ya. Nah, di bulan keempat kenal tuh pernah Elian tuh meminta tolong saya dalam rangka urusan pekerjaan sih. Dia minta tolong pada saya bisa nggak katanya terapi umnya ada di rumah sakit ya. Ya oke lah saya bilang. Nah,
Setelahnya di rumah sakit itu alien memandang saya, ya matanya nggak pernah lepas dari saya. Nah sebagai orang awam saya juga GR tuh, aduh ini alien kenapa ya kegila-gila sama saya gitu ya. Padahal tuh kan dia mengamati gerak-gerik saya untuk melihat kelemahan saya gitu ya. Terus alien ini berlaku sangat manis dan baik selama di rumah sakit, terlihat ceria, banyak tertawa, seperti orang jatuh cinta. Aduh triknya licik sekali. Dia sampai bilang, Kak berapa ini biaya ini saya cover ya semua ya. Kan saya nggak punya uang, dia bilang gitu. Tapi nggak pernah dibayarkan sampai hari ini. Itu gila orangnya. Terus tingkahnya sangat meyakinkan ya. Eh, Dia cerita lagi sama sepupunya yang perempuan ini. Lian tuh kayaknya abis apa bareng kamu pergi ke rumah sakit tuh gembira banget loh. Emang saya lihat kayaknya banyak ketawa, banyak gembira gitu ya. Cerewet banget katanya. Dia pengen katanya sering-sering ketemu kamu, katanya pengen sering jemput kamu untuk merawat omnya. Tapi dalam waktu singkat omnya meninggal itu karena cancer itu sulit. Ya. Dia memang saat terakhir masih bilang makasih ya kak ya udah bantu saya ya. Nah di bulan kelima saya bilang nggak ada hujan nggak ada angin menghilang ghosting. Nah ini saya kira adalah satu fase awal ya, fase love bombing dan withdrawal ya. Jadi memberi cinta, pujian, perlakuan baik supaya korban cepat terikat. Lalu dengan cepatnya dia menarik diri supaya korban cemas dan ketergantungan dengan si narsistik. Ini yang saya rasain. Nah reaksi menghilang si alien yang membuat saya overthinking. Kok 4 bulan dia rutin ya ngantar papahnya, tiba-tiba dia menghilang, papahnya diantar adiknya gitu. Aneh, saya ngerasa lah dia menghindar. WhatsApp apa juga udah jarang kontak gitu ya. Nah, dalam waktu dekat tuh saya akan pergi traveling saat dia ke luar negeri. Dan si alien tahu jadwal kepergian saya. Tiba-tiba dia datang. Aneh, padahal papahnya baru terapi. Dia datang antar papahnya lagi. Mungkin dia takut saya pergi, takut diabaikan mungkin, gitu ya. Terus dia pesan, Kak kalau udah kembali, tolong ya info lagi ya supaya papa bisa lanjut terapi dan kakak. Oke. Nah, selama saya traveling itu kan saya punya hobi fotografi, sering upload foto di Instagram. Dan biasanya si alien tuh akan menguntit Instagram saya. Biasanya akan di like sama dia, tapi saat itu enggak. Saya kok ada feeling, ada intuisi dia tuh iri hati dengan acara jalan-jalan saya, dengan foto-foto saya. Betul, kelihatannya istri saya. Tiba-tiba dia tuh repost postingan dari seorang perempuan. Saya nggak tahu siapa. Saya pikir, waduh ini apa ya manasin saya. Saya pikir gitu ya. Yang akhirnya saya tahu ternyata itu adalah perempuan itu adalah masih keponakan sepupu. Tapi saya overthinking. Jadi selama traveling saya nggak happy. Ini repost punya siapa gitu ya. Ya, satu trik triangulasi ya, yang membawa pihak ketiga, teman, mantan, atau keluarga untuk memicu rasa cemburu, kompetisi, merendahkan, atau membuat korban insecure. Itu saya alami ya. Setelah saya kembali pulang dan menginfokan kedatangan saya terhadap alien, alien tuh nggak bergeming, cuek. Waduh, saya tambah overthinking saat itu. Kan katanya kasih tahu papanya untuk terapi, dia cuek aja. Ya, saya jadi bingung gitu ya. Saya nggak sadar bahwa dia tuh narsisik karena selama ini keluarga besarnya sudah mencuci otak saya. Kalau alien itu adalah anak pemalu yang baik. Sampai saya salah menilai apakah dia itu seorang insecure avoidance. Saya sampai salah. Ah, mungkin dia insecure avoidant, mau mau apa mau nembak mungkin takut. Saya cuma mikirnya gitu. Nah, sampai masuk bulan ke-6, saya tuh galau, stres, bingung dengan kelakuan alien ya. Dia sangat abai terhadap saya walaupun dia sering menguntit Instagram saya. Dan di bulan itu, dia habis-habisan melakukan trik triangulasi ya. Kadang saya lihat story Instagram dia nongkrong di sebuah kafe milik teman perempuannya itu ya. Kemudian di tag ke teman perempuannya. Saya masih berpikir, masih terlalu baik pikir, ah mungkin alien stres pekerjaan. Karena terakhir dia bilang dia sedang kesulitan pekerjaan. Dan saya berpikir biasanya laki-laki akan insecure bertemu dengan gebetan bila pekerjaannya bermasalah ya. Sampai-sampai alien kirimkan lagi flying monkey, adik perempuannya, pura-pura terapi. Ya, saat itu saya memang udah prepare untuk bicara dengan adik alien karena saya nggak tahan didiamkan terus-terusan gitu ya. Adiknya tuh aneh, datangnya mengajak ngobrol gitu tentang topiknya relationship. Ah, atasnya nyambung. Saya cicipi aja eh, apa tentang kelakuan kakaknya gitu ya yang kelihatannya mungkin menyukai saya tapi menghindar mungkin takut ditolak. Saya meyakinkan adiknya kalau memang kakak kamu ada hati, saya nggak akan tolak. Saya cuma bilang gitu dan kelihatannya disampaikan. Sebulan kemudian alien kontak saya ya proses hovering. Kontak saya sangat manis, tuh ya. Kemudian kembali lagi antar papahnya terapi.
Tapi waktu antar terapi, sifatnya bertolak belakang. Dia banyak diam, menghindari saya, judes dan mencari gara-gara. Itu buka apa ya, handphone dengan suara keras, apanya menjengkelkan. Saya pikir mungkin dia salah tingkah kali karena tahu saya suka sama dia. Saya awalnya pikir gitu. Padahal ternyata ini adalah trik silent treatment yang masih berlanjut sebagai bentuk hukuman terhadap saya yang mungkin mengkritik sifat ghostingnya via adiknya. Nah, sikap alien hilang muncul sampai bulan ke-10, membuat saya juga betul lelah. Saya mulai mengabaikan. Di saat saya mengabaikan, alien mulai melakukan trik hovering, yaitu saat korban menjauh, narsisik akan muncul dengan sikap manis untuk menarik korban kembali. Saya di bulan ini udah curiga kalau alien itu suspek narsistik gitu. Namun ada kata-kata teman mengatakan mungkin dia insecure avoidant deh. Itu jadi meragukan lagi pikiran saya. Ya, teman berpesan kalau saya masih berharap terhadap alien, cobalah untuk mengubah komunikasi karena biasanya seorang avoidant itu membutuhkan penerimaan. Nah, akhirnya di saat alien bersikap manis, saya lanjut berkirim pesan lagi di WhatsApp. Memang dibalasnya lebih cepat daripada dulu-dulu. Hanya komunikasi masih aneh. Kadang dibalas sehari atau 2 hari sebelumnya. Saya masih juga belum kapok komunikasi dengan dia. Walaupun saya udah menemukan kejanggalan, kalau saya cerita kesusahan, segera dibalas. Kalau saya bercerita kegembiraan, maka diabaikan. Lalu saya juga menemukan suatu hari dia berbohong, hal yang sudah saya ketahui. Lalu Ellen terus melakukan triangulasi, yaitu saat dia merayakan ulang tahun, dia pamer foto di Instagram rame-rame merayakan ulang tahun dengan sekelompok teman dan keluarga. Ucapan ulang tahun dari saya diabaikan, tapi membalas manis komentar-komentar dari teman-temannya. Di sini saya langsung segera mencari literatur tentang narsistik dan 100% gejala narsistik ada semua pada alien. Saya centang semua itu ada di buku saya. Ya. Bahasa Inggris itu bukunya. Akhirnya saya putuskan menarik diri dari alien. Apalagi kelakuannya tambah ngaco ya. Dia sempat menggertak saya, pengen kurangi intensitas terapi ayahnya pada saya. Ya, saya kira dia ingin melihat saya cemas. Awalnya kan memang saya kelingi, kayak ada takut kehilangan gitu, aneh itu jadi nggak rasional gitu. Tapi setelah saya yakin alien adalah seorang narsistik, apalagi suatu hari saya lihat ayahnya datang sendiri nggak diantar. Aduh, saya nggak nyaman, saya takut ya ayahnya sudah sepuh kalau sampai jatuh gimana? Saya nggak mau disalahkan gitu. Akhirnya saya dengan berani mengkonfrontasi alien ya. Karena konfrontasi akan membongkar kedok seorang narsistik. Saya telepon alien tanpa nada ramah. Intinya saya bilang opsi untuk hentikan terapi ayahnya kalau dia sudah malas antar ayahnya terapi ya. Di samping kondisi ayahnya sudah membaik banyak. Nah, kelihatannya alien nggak suka dengan sikap saya. Kelihatannya sekitar seminggu kemudian deh, alien unfollow akun Instagram saya. Awalnya saya tidak nyaman karena ego saya kesenggol gitu ya. Oh, tapi saya pikir ini momennya saya nanti ya, karena sudah beberapa saat sejak alien silent treatment saya selalu ingin memblokir akunnya. Namun saya sebagai seorang terapis ingin berlaku profesional, jangan sampai saya bertindak yang menjadikan bumerang bagi diri saya gitu. Saya akhirnya balas lagi unfollow akunnya gitu. Saya hanya menduga gitu. Alien unfollow akun saya supaya saya stres dan dia ingin melihat reaksi saya bagaimana. Ya. Nah, setelah saya berpikir lebih tenang lagi, akhirnya saya blokir aja akunnya. Saya jauh merasa lebih lega sesudah memblokir akunnya. Saya tidak perlu lagi lihat trik triangulasinya yang memuakan, atau saya nggak perlu lihat lagi postingan-postingan porno yang dialek itu jijik banget gitu. Di sini kelihatannya alien sangat panik. Ya, dia kirim lagi play monkey-nya adiknya lagi. Ini saya kadang-kadang maaf saya cerita Bang Nofri sambil ketawa emang lucu kok lama-lama. Kok saya pengen buat teman-teman jangan sedih, lucu nih jadi mainan baru saya gitu. Ya, dia tuh adiknya pura-pura jadi terapi. Kelihatannya dia pengen tahu info dari saya pengen ngomongin soal alien. Saya diam aja saat itu. Ya udah ada nggak bodoh kayak awal diam, kecewa kan. Kelihatannya aliennya tambah gelisah deh. Ya, berkali-kali kok adiknya ganggu saya lewat WhatsApp. Oh, beraninya lewat adiknya kok nggak berani dia sendiri gitu. Coward banget, pengecut sekali gitu ya. Saya cuma balasnya pakai emoticon kadang-kadang ya. Ya nggak gitu aja. Saya balasnya santai, nggak pakai emosi ya. Sampai akhirnya si aliennya datang lagi nih. Antar terapi papahnya ya. Wah, dia langsung metode apa pakai hovering method lagi, metode penarikan lagi. Cerewet banget terus kelihatan salah tingkah di depan saya yang saya udah sikapnya datar sih soalnya dia salah tingkah ya. Mungkin karena si alien juga jengkel, gagal mendapatkan perhatian saya. Di saat mau pulang di tempat saya, dia sengaja cari gara-gara ini lucu banget nih Bang Nofri nih. Saya bagi yang bikin ketawa. Dia kan suka gaya kalau pakai baju tuh sama pakai sepatu yang bagus banget. Bagus sepatunya sepatu olahraga yang pakai tali. Itu tali sepatunya dilepas semua.
Kan saya sempat kaget ngeliatnya kan, dan saya sebagai seorang impet kan hampir mengingatkan itu kamu belum tali suara, tapi saya diam, segera diam. Dia kayak jengkel, tali sepatunya dilepas kiri kanan itu, terus dia jalannya lucu, diseret-seret tuh lucu sekali. Saya mau ketawa tapi saya diam. Sepulang dia, saya betul-betul ketawa loh itu. Kok saya ngerasa menang banget gitu. Ini saya mau bagi buat teman-teman ya. Jangan takut deh. Mereka mah anak kecil, anak 5 tahun, tapi ada di tubuh kakek-kakek. Kalau saya bilang sih, saya betul nggak berhenti ketawa. Lucu ya ini, bener-bener saya lucu banget. Ada yang apa ya, kayaknya kalah gitu. Seorang narsistik kalah sama target sampai jadi bertingkahnya super lucu, super konyol. Nggak tahu tuh kesandung nggak ya di jalan. Aduh, lucu. Saya tuh lega sekali loh setelah bisa lepas ini narsistik. Ya, saya juga harus lebih pintar ke depan, jangan banyak tanya orang, pakai intuisi sendiri lah gitu ya. Saya selama kontak dengan narsistik itu sampai kehilangan minat dan hobi loh. Kayaknya tuh fokus terus sama mereka. Kayak kayak addicted tuh, aneh banget loh. Terus merasa kesepian, aneh. Makanya amit-amit deh saya bilang kalau apa ya, ada relationship, amit-amit lah jangan nikah sama narsistik. Saya yakin bisa kesepian. Kalau bisa kita sendiri kesepian, oke. Tapi coba kalau kita relationship kesepian, amit-amit saya bilang tuh ya. Karena saya selama berhubungan dengan orang narsistik ini apa? Saya selalu merasa kesepian loh, merasa tidak berharga, nggak pernah betah di rumah, terus kehilangan minat dan hobi saya. Begitu ini yang terakhir saya langsung saya ingat, saya tuh sibuk ya, banyak kegiatan ini dan itu. Ya, terus ini satu lagi teman-teman, jangan pernah berharap si narsistik kok nggak kena batunya, kok nggak dihukum Tuhan. Kata siapa? Saya tahu kok akhir para narsistik. Namanya orang udah berbuat jahat mah kenanya dia lagi. Ini narsistik yang si hitam itu kan jahat banget sama saya. Ngirim guna-guna dan segala macam. Saya tahu loh berita terakhir. Saya nggak tahu kenapa ada aja teman yang ngirim ke saya foto terakhir. Itu orangnya masih hidup, tapi krempeng, tulang balut kulit, sakit, miskin. Itu orang kaya banget sampai minus, nggak tahu utangnya di mana-mana, bangkrut. Coba amit-amit nggak coba. Jadi gak usah ngarep yang enggak, pasti mereka tuh dapat kok. Minimal tuh kesepian kok orang kayak gitu. Karena orang akan tahu kok sifat buruk mereka. Kalau menurut saya ya, saya berbagi cerita gini buat teman-teman ya. Pikirkan lagi deh kalau yang masih pacaran sama narsistik. eh, Enak gak sih gitu, selama pacaran aja kan kita udah sakit, nggak kan bisa sakit fisik, sakit mental, sakit fisik saya ngalamin kok itu juga. Apalagi nikah tuh seumur hidup, apa nggak masuk neraka gitu. Itu eh, kita bilang cinta, cinta itu cuma sementara loh, paling cuma berlangsung beberapa tahun. Sedangkan yang menyatukan kita itu kan komitmen. Nah, komitmen ini kita mau nggak sih hidup atau melayani orang yang nggak normal? Kita kuat nggak sih? Dia nggak normal loh, bisa nggak? Terus kita mau nggak merusak kesehatan mental dan fisik kita dengan orang macam kita, orang macam seperti itu? Hidup kita tuh, diri kita itu sangat berharga loh. Sayang kan kalau kita nggak merawat diri kita gitu. Ya. Terus jangan pernah takut untuk menutup akses dengan narsistik. Jangan pernah takut. Saya ya dengan memblokir akun para orang narsis seneng banget loh. Nggak usah lihat yang kotor. Kalau nggak bisa kalau lihat tuh, aduh dia posting pornografi lagi, jijik. Sampai kadang saya tuh nggak bisa, gimana, pikiran saya keganggu loh itu, jijik liatnya gitu loh. Ya itu satu. Terus kadang-kadang waktu dia triangulasi, kan jengkel. Kok dia dianggap, kita enggak, kok kurang ajar banget. Nah, panas terus kan. Dan itu kan reaksi yang diharapkan dia. Coba kalau dengan kita blokir, mau dia jungkir balik triangulasi, mau nonton pornografi, kita nggak lihat kan, sebodoh amat. Kita udah sibuk dengan urusan pekerjaan kita gitu ya. Nah, triknya lagi kalau misalnya mau udahan, mau putus dengan si narsistik, perbaikin diri kita, kesehatan, perbaikin penampilan, percantik diri kita. Kalau perlu bereskan kamar, bereskan rumah, yang barang-barang yang mengingatkan pada narsistik buang semua, ganti beli barang yang baru aja yang bisa bikin kita happy. Nanti uang bisa dicari lagi kok, tenang aja, cari happy dulu. Pesan saya sih itu sih, gitu ya. Ya, mungkin saya menyampaikan sekian saja, Bang Novi. Mungkin ada masukan atau kritik, silakan. Eh, Mbak Taf, satu pertanyaan mungkin ya. Ya. Eh, Mbak Taf, apakah ada hubungan atau tidak ketika dibesarkan Mm-mm. sebagai seorang anak scapegoat, kemudian Mm-mm. Mm-mm. tanpa sadar menarik pria-pria narsisis ke kehidupan Anda? Ada atau tidak hubungan itu? Ada dong, ada. Itu saya sudah tahunya waktu saya di hipnoterapi ya.
karena apa ya, membentuk kita menjadi people pleaser kan, di apa, selalu dibodoh-bodohi oleh mama gitu ya, merasa diri tak berharga. eh Bertemu orang narsisik itu kan mempesona, menerima, aduh kamu kayak gini kasihan apa, kelihatannya dengan love bombing itu menerima, itu yang menarik. Kalau orang normal kan nggak begitu, orang normal nggak akan gitu. Berarti begini, di satu sisi mencari penyelamat di luar sana, tetapi ketemunya penyelamat palsu di diri orang-orang Betul. narsisis itu. Sedangkan dari Mm-mm. sisi orang-orang narsisis itu, dia mencari supply yang sudah siap. Dan anak-anak scapegoat itu supply yang sudah siap karena dulu sudah di training oleh orang tua narsisisnya gitu ya. Betul. Jadi dua-duanya dua arah itu ketemu gitu ya. Anak scapegoatnya nyari Ya, penyelamat, tapi ketemunya penyelamat palsu, si narsisisnya nyari supply yang sudah siap. Dan ketemulah anak-anak scapegoat yang sudah siap itu gitu ya. ya, Kira-kira begitu kali ya, Mbak ya. betul, betul, ya. Oke, oke. Dan tanpa sadar ngulang juga gitu ya, berkali-kali ya. Sampai 3 kali gitu kan maksudnya kan. Maksudnya gini, Sampai mungkin kan 3 kali. iya, Mm-mm. mungkin karena orang-orang di luar kan mungkin bisa ngomongnya begini. Kok bisa sih 3 kali masuk ke lubang yang sama? Karena kan mereka nggak tahu gitu gimana rasanya gambaran sebagai anak skateboard itu kan gimana kan gitu. Yang sudah jadi korban tahu gitu. Dan mungkin memahami kenapa Ya, bisa terjadi sampai berkali-kali, sampai 3 kali gitu ya. Karena mereka tahu gitu gimana rasanya. Tapi kalau orang-orang di luar sana yang notabene hidupnya normal, hidup di keluarga normal misalnya, mungkin mereka menyimpan pertanyaan itu kan gitu ya. Bahwa kenapa bisa sampai berkali-kali kena gitu. Padahal memang ya mungkin sekali lagi seperti sebetulnya saya ada bilang tadi ya. pengaruh. Nggak. Mm-mm. Gimana? Mm. Ada pengaruh gini, Bang Nofri. Sebetulnya saya bisa dekat dengan si Item atau dengan si Alien karena pengaruh mamah loh sebetulnya. Saya Hmm. kan dulu dikit-dikit lapor dengan mamah dekat dengan siapa. Begitu mama dengar si Item orang kaya, kamu deketin. Mama tuh bilang gitu, kamu deketin orang kaya, siapa tahu dapat kerjaan bagus. Terus yang kedua si Alien, oh kasihan dia udah nggak punya mama, kamu masih baik-baik sama dia loh. Nah, pengaruh mama Menjadi itu. people pleaser juga atau mencari sandaran gitu ya. Tanpa sadar juga Iya, didorong gitu. Dan mungkin iya, tanpa sadar ada tingkah laku mereka itu yang familiar bagi Anda juga. Karena mungkin narsisis itu kan tingkah laku mereka kan mirip-mirip ya. Tanpa sadar mungkin di mm-mm. alam bawah sadar tuh mereka tuh familiar bagi Anda. Karena tingkah lakunya mirip Ya, ibu Anda gitu. Mungkin itu ya. mm-mm. Betul, mm-mm. Oke, oke. Ya, Mbak Taf, terima kasih sekali karena sudah berbagi pengalaman ini. Dan ini juga sebuah apa, pembelajaran yang bagus sekali karena lengkap banget ya. Saya ingin teman-teman, eh, saya yakin juga teman-teman bisa dapat pelajaran yang sangat berharga, terutama para anak-anak skateboard di luar sana yang mungkin juga struggle gitu ya, terbentur dengan sulitnya bagi mereka untuk menjalin hubungan. Gitu ya. Semoga podcast kali ini bisa memberikan pencerahan buat anak-anak skateboard di luar sana. Sekali lagi, terima kasih karena sudah mau berbagi. Ah, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga Bang Nofri. Tuhan memberkati ya. Teman-teman jangan takut berjuang terus ya. Pasti bisa. Amin.